anak-anak yang ada di rumah, senang sekali lagi Tante Mei boleh berjumpa dengan anak-anak melalui online saat ini. Hari ini Tante Mei akan membagikan satu buah renungan kepada anak-anak semua. Tapi sebelumnya itu Tante Mei ajak semua, mari kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini karena kami percaya Tuhan firman-Mu itu selalu menjadi kekuatan bagi kami. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, beberapa hari lagi kita akan sampai di tanggal 25 di mana pemerintah menetapkan bahwa tanggal 25 itu diperingati sebagai hari Natal. Nah, Tante Mei akan mengulang kembali cerita tentang kelahiran Kristus. Apa saja yang terjadi pada saat Kristus lahir, sebelum dia lahir dan pada saat dia lahir. Yang pertama, anak-anak, mari kita buka di dalam Lukas 2. Dalam Lukas 2 di situ dijelaskan bahwa Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Yang pertama adalah di mana pemberitahuan tentang kelahiran Kristus. Ada seorang malaikat yang memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus Kristus. Ayat 28, mari kita baca sama-sama ya. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Ya, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang pertama, ada malaikat yang memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2. Di situ ada pendaftaran, ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya masing-masing ke kota asal mereka. Lukas 2 ayat 1 berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, termasuk Maria dan Yusuf. Mereka berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka karena mereka berasal dari Bethlehem. Dan di Bethlehem di kota Daud itulah Yesus Kristus dilahirkan. Ya, kalau Anda baca bahwa Yesus Kristus karena pada waktu itu banyak orang yang ada di Bethlehem pada saat itu sehingga Maria dan Yusuf tidak mendapat penginapan dan mereka menginap di kandang domba dan disitulah Yesus Kristus dilahirkan. Nah, apalagi ya yang terjadi pada saat Yesus Kristus dilahirkan? Yang ketiga adalah mari kita baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Nah, di situ ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan kambing dombanya. Mari kita baca ayat 8 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu berkatalah malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ada seorang malaikat memberitahukan tentang kelahiran Kristus kepada gembala-gembala yang sedang mengembalakan ternaknya di padang, ya, di padang pada saat itu. Oke, yang berikutnya lagi, kalau anak-anak baca terus, ada malaikat-malaikat, ya, sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada malaikat-malaikat yang memuji Allah karena kelahiran Kristus. Luar biasa ya. Anda bisa bayangkan di mana padang pada saat itu yang gelap, ada kemuliaan Tuhan yang terjadi, ada malaikat-malaikat yang memuji Allah karena ada kesukaan yang besar yang terjadi. Ya, ada kesukaan yang besar, Yesus Kristus sudah lahir. Yang berikutnya apalagi yang anak-anak ketahui pada saat kelahiran Kristus? Yang berikutnya adalah orang Majus. Mari kita baca di dalam Matius pasal 2, Matius 2 ayat 1, ya. Matius 2 ayat 1 berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ada orang Majus dari timur yang mencari Tuhan untuk menyembah dan mempersembahkan korban persembahannya. Ada orang Majus ya. Yang berikutnya ada bintang yang menuntun mereka, memberikan tanda kepada mereka di manakah bayi Yesus itu dilahirkan. Ya, itulah yang terjadi pada saat Yesus dilahirkan. Nah, ada kesukaan yang besar, ada sukacita yang luar biasa yang dialami oleh orang Majus, para gembala-gembala ketika Yesus Kristus lahir. Bagaimana dengan anak-anak? Merayakan kelahiran Yesus harus dengan sukacita, ya. Sukacita artinya bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah lahir untuk Tante Mei, untuk anak-anak semua. Ya, kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Ada keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi menyambut Natal pada saat ini anak-anak, mari kita rayakan Natal ini dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita merayakan Natal bukan merayakan bayi Yesus lagi, tapi Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia ada di surga, sudah bukan bayi lagi, tapi dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang kasihnya tidak ada duanya di dunia. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita merayakan Natal dengan sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, akan selama-lamanya Dia tetap baik. Puji Tuhan, mari dengan Natal yang kita rayakan pada hari ini benar-benar membuat anak-anak untuk hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, mengajarkan kami bahwa Yesus sudah lahir dan kami harus bersyukur karena Dia mengasihi kami. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, mari Engkau memberkati mereka Tuhan, dan biarlah mereka bersuka cita, mereka bergembira karena Yesus sudah lahir di hati mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.